Hingga hari ke-26 setelah banjir bandang di Kabupaten Kendal, pembersihan lumpur masih belum selesai, termasuk di SMP Negeri 2 Patebon. Kegiatan belajar mengajar pun masih dilakukan secara daring, dengan harapan pada tanggal 21 Februari, siswa dapat kembali belajar tatap muka. Pihak sekolah bersama relawan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD masih berjibaku membersihkan lumpur yang mengendap di halaman dan ruang sekolah. Ketebalan lumpur yang hampir mencapai 1 meter membuat proses pembersihan membutuhkan waktu lama. Selain tenaga dari BPBD dan relawan, komite sekolah juga aktif mengadakan kerja bakti harian untuk membersihkan area sekolah, terutama selokan yang sempat tersumbat lumpur. Ketua Komite SMPN 2 Patebon, Puji Sumaryono, menyampaikan bahwa sejak tanggal 21 Januari lalu, komite sekolah telah menjadwalkan para murid untuk turut serta dalam kegiatan kerja bakti. Langkah ini dilakukan agar proses pembersihan bisa dipercepat, sehingga kegiatan belajar mengajar tatap muka dapat segera kembali normal. Kepala SMPN Negeri 2 Patebon, Kuncoro Pujiarto, menyatakan bahwa hingga hari ke-26 pasca banjir, sekolah masih belum dapat digunakan untuk berkegiatan belajar mengajar karena masih dipenuhi lumpur. Siswa akan belajar daring selama 1 bulan dengan harapan pada 21 Februari mendatang dapat kembali belajar tatap muka. Kuncoro menambahkan prioritas diberikan kepada kelas 9 yang akan menghadapi kelulusan, sementara kelas 7 dan 8 mungkin akan belajar secara bergantian karena keterbatasan meja kursi karena banyaknya yang rusak. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Untuk mengetahui lebih lanjut kondisi banjir di Kabupaten Kendal, saat ini kami telah terhubung dengan reporter kami di lapangan, rekan Wahyudi. Ya, selamat sore Rizky. Baik, silakan laporannya rekan Wahyudi. Selamat sore pemirsa. Pasca banjir bandang yang menerjang Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon Kendal, sampai saat ini masih menyisakan suatu permasalahan. Salah satunya di SMP Negeri 2 Patebon. Sekolah ini terdampak banjir setinggi sekitar 2 meter, sehingga sampai saat ini untuk kegiatan belajar mengajar belum dilakukan secara tatap muka, namun dilakukan secara daring. Dan sampai saat ini semua perabot seperti yang di belakang kami seperti ini masih berserakan di halaman. Saat ini baru dibersihkan oleh relawan pihak sekolah maupun dari BPBD Kabupaten Kendal, yang mana untuk dibersihkan agar nantinya bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Sudah hampir 1 bulan anak-anak dilakukan belajar secara daring, sehingga diharapkan mulai tanggal 21 Februari ini nanti anak-anak bisa kembali belajar tatap muka di sekolah. Nantinya anak-anak yang akan diprioritaskan untuk belajar tatap muka itu untuk anak-anak kelas 9 karena persiapan untuk akhir semester, untuk persiapan kelulusan, sehingga akan diutamakan terlebih dahulu. Sedangkan untuk kelas 7 dan kelas 8 karena mengingat mebeler sudah tidak mencukupi, sehingga sekolah akan melakukan giliran belajar tatap muka. Ketika kelas 7 masuk, kelas 8 di rumah belajar daring, ataupun sebaliknya kelas 8 belajar tatap muka, kelas 7 belajar daring. Tampak di belakang kami adalah dari BPBD yang ikut membantu membersihkan meja ataupun mebeler agar nantinya bisa digunakan untuk anak-anak belajar, sehingga sudah 26 hari saat ini banjir bandang yang melanda di SMP 2 Patebon ini belum selesai, sehingga harapannya nanti anak-anak bisa kembali masuk sekolah. Dan harapan dari orang tua sendiri, karena anak-anak sudah melakukan daring hampir selama 1 bulan, sehingga bisa bertatap muka kembali, bisa kembali sekolah ke sekolahnya, sehingga bisa belajar bersama-sama guru dan teman-temannya. Ya, demikian laporan dari Kendal. Kami kembali ke studio. Rizky. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Wahyudi. Selamat bertugas kembali.